Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiel Nena Pertiwi, NIM 3090119000062. Saya dari kelas A dan saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tren dan isu keperawatan dengan tema dilema peran perawat terkait dengan isu pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kalau kita dengar dari judulnya, mungkin agak timbul sedikit perasaan penasaran dengan apa sih kok dilema peran perawat, ya kan? Untuk melengkapi rasa penasaran kita simak yuk video penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai presentasi tentang tren dan isu keperawatan dengan tema dilema peran perawat terkait isu pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Peran perawat di masa pandemi. Peran perawat dalam bentuk asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi perawat dengan penderita dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan juga kemandirian penderita. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Sebagai seorang perawat, kita dituntut untuk melayani masyarakat sesuai dengan prosedur dan kode etik keperawatan tanpa memandang status dan golongan pasien, profesional, serta dituntut untuk tepat dalam mengambil langkah dan keputusan. Perawat di masa pandemi ini memiliki tekanan yang lebih besar, karena siap atau tidak, mereka dituntut untuk selalu siap siaga dalam 24 jam demi melayani masyarakat dan menangani pasien COVID-19. Dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri, mereka berjuang untuk melindungi diri sendiri dan juga melayani pasien. Dan tak sedikit pula dari mereka yang gugur dalam memerangi COVID-19 ini. Mirisnya, peran yang sudah tertuang dalam undang-undang ini masih sering diartikan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dilema etik perawat terkait isu pelayanan kesehatan di masa pandemi. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan sangat memperhatikan kebutuhan dasar klien mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks melalui pemberian pelayanan kesehatan. Dibekali dengan nyali yang kuat, perawat dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien COVID-19 dituntut untuk selalu bersikap jujur terkait kondisi yang dialami oleh pasien terhadap keluarganya. Namun, banyak perawat yang tidak sepenuhnya mendapatkan respon baik dari masyarakat terkait tindakan tersebut. Dan banyak sekali berita yang beredar di media massa bahwa masyarakat menganggap COVID-19 ini hanya dijadikan sebagai lahan bisnis rumah sakit. Anggapan-anggapan seperti inilah yang terkadang menjadi dilema tersendiri bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Di waktu pandemi ini, peran perawat sangat diharapkan kehadirannya. Dan bahkan tidak sedikit orang yang memuji profesi perawat ini seperti malaikat. Akan tetapi, ketika ada perawat yang melakukan kelalaian dalam melakukan tindakan, kurangnya empati dalam menjalani tugas justru menjadi sumber bahan hujatan media massa dan juga masyarakat. Itulah dilema yang sering dialami tenaga kesehatan, khususnya perawat. Perawat di sini tidak hanya dituntut untuk menjadi pemberi asuhan keperawatan saja, namun perawat juga memiliki peran dalam memberikan komunikasi, informasi, dan juga edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan edukasi tentang penanganan cepat pasien COVID-19 berdasarkan kriteria prioritas dan deteksi dini sejak pasien datang ke rumah sakit. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk membantu meminimalisir isu yang beredar di masyarakat tentang buruknya pelayanan COVID-19 di Indonesia. Hal yang dapat dilakukan perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam kondisi ini salah satunya adalah dengan cara saling menguatkan antar teman sejawat, memberikan dorongan positif, feedback yang baik, saling menahan diri, dan juga tidak ikut serta dalam penyebaran berita hoax atau isu negatif. Saling berbagi dan membagi, menjadi pendengar yang baik, membangun rasa empati, dan juga saling mendoakan. Dengan hal ini, diharapkan tenaga kesehatan khususnya perawat dapat melakukan tugas dan perannya untuk melayani klien dengan baik serta tulus. Di sisi lain, faktor yang memungkinkan menjadi penyebab dilema etik perawat ini adalah kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, beredar informasi yang kurang valid tentang tenaga kesehatan di masyarakat, dan juga kurangnya edukasi masyarakat tentang apa itu COVID-19. Perawat memiliki peran sebagai pemberi edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Edukasi adalah salah satu faktor yang penting untuk mengontrol atau meminimalisir tentang berita-berita hoax atau isu-isu negatif terkait dengan tenaga kesehatan
di masyarakat. Maka dari itu, pentingnya edukasi ini dapat dikenali sebelum terlambat. Di video kali ini, saya akan memberikan pengertian singkat atau pengenalan singkat tentang COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, seperti pada penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Kenapa bisa terinfeksi COVID-19? Yang pertama, kemungkinan Anda melakukan kontak jarak dekat kurang dari 2 meter tanpa menggunakan masker atau kurang dari 1 meter dengan menggunakan masker dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Kedua, mungkin Anda melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Ketiga, kemungkinan besar Anda dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini batuk atau bersin. Keempat, menyentuh area wajah seperti hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah Anda menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenali virus COVID-19 ini lebih awal? Cara untuk memastikan apakah kita terinfeksi virus COVID-19 ini atau tidak, dengan cara kita memperhatikan gejala utama seperti pada gambar berikut. Yang pertama, gejala utamanya yaitu adalah demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kemudian batuk dengan lendir dan juga sesak nafas. Kemudian kita juga bisa memperhatikan gejala penyertanya. Yang pertama adalah sakit kepala, mual atau muntah, sakit tenggorokan, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, merasa tidak enak badan atau mudah lelah, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk, diare, menggigil, dan sering bersin. Next, how do you protect yourself from the COVID-19? Atau bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri dari COVID-19 ini? Hal yang dapat kita lakukan yang dapat melindungi kita dari infeksi virus COVID-19 ini, yang pertama adalah sering mencuci tangan setelah menyentuh fasilitas umum dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kedua, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kondisi kotor. Yang kedua, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Keempat, gunakan masker saat berada di luar rumah dan usahakan untuk tetap di rumah jika tidak ada kepentingan. Kelima, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Keenam, tutup hidung dan mulut ketika Anda sedang batuk atau bersin dengan menggunakan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ketujuh, tetaplah di rumah jika Anda sedang sakit. Kedelapan, segera periksalah ke dokter apabila Anda merasakan gejala COVID-19. 9. Terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. 3M yang dimaksud di sini adalah mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. 5 moment cuci tangan. Pertama, sebelum kontak dengan pasien. Kedua, sebelum melakukan tindakan. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. How do you wash your hands? Di sini ada 6 langkah untuk teknik cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, gunakan hand wash atau hand rub. Kemudian, gosokkan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dan kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Social distancing atau menjaga jarak antar satu orang dengan orang lainnya minimal 1 meter. Keep at least a distance of 1 meter of 3 feet between yourself and other people. Jagalah jarak kurang lebih 1 meter atau 3 kaki antara kamu dengan orang lain. Kemudian, cobalah untuk tidak kontak langsung dengan orang yang berisiko terinfeksi virus ini. Next, ini adalah slide terakhir. Dan di sini saya mengutip kata-kata motivasi dari Dr. Jarbas Barbosa. He said, "Timely, evidence-based information is the best vaccine against rumor and misinformation." Tepat waktu, informasi berbasis bukti adalah vaksin terbaik melawan rumor dan misinformation. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam video penjelasan tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan saya tadi dan semoga dari videonya bermanfaat dan ada ilmu atau wawasan baru yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan untuk mengakhiri video kali ini, apabila saya ada salah kata atau misinformation dari video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.